Oke, sekarang kita masuk ke tutorial yang pertama, yakni action send. Di sini kita akan membuat implicit intent untuk mengirimkan action send. Nah, kita mulai dengan project baru. Silakan Anda bikin new project dengan nama bebas ya, terserah ya. Jadi sini saya akan klik new project, kemudian pilih yang empty views activity, pencet tombol next, beri nama misalkan week 12. Kemudian sisanya saya biarin apa adanya ya. Pencet tombol finish. Oke, kita tunggu beberapa saat teman-teman sampai proses Gradle-nya selesai. Baik, proses Gradle-nya sudah selesai. Langkah pertama tentu saja kita menghidupkan ya, kita menghidupkan view binding. Jadi kalian buka modul, Gradle modul, lalu kita tambahkan build features. Kita hidupkan yang namanya view binding sama dengan true. Oke, jangan lupa disinkronize nol. Tunggu beberapa detik. Baik, nah sekarang kita ke main activity. Kita akan hidupkan dulu. Kita akan setup view bindingnya, private, create init, var binding sama dengan activity main binding ya. Itu yang dilakukan. Silakan dihapus, enable add to edge-nya, view convert-nya kita hapus. Lalu kita inflate bindingnya ya, sama dengan activity main binding dot inflate. Di sini kita pakai layout inflator. Lalu set content view-nya kita rubah menjadi binding dot root root ya seperti ini teman-teman. Nah, simpan dulu. Kemudian kita lihat em, kita butuh vektor aset ya teman-teman ya. Kita akan tambahkan vektor aset untuk menambahkan icon person di sini. Jadi langsung saja klik kanan pada press new vector asset. Lalu kita akan cari person. Nah, ini sepertinya ngebug lagi nih ya, ngebug apa namanya vektor aset saya. Jadi saya akan perbaiki sebentar. Jadi saya perlu akses ini. Kemudian saya perlu merujuk ke SDK, ke folder SDK di sini. Oke, teman-teman. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Sama seperti yang di Windows ya, tidak ada perbedaan dengan Mac. Di sini ada icons, pada folder material, di situ ada icon metadata, dan Anda bisa delete ya, move to trash. Oke, nah kita akan lakukan kembali vector asetnya. Klik kanan new, vector aset, lalu kalian cari gambar person atau user ya, user gambarnya user person. Klik OK, next dan finish. Oke, nah oke, selanjutnya kita sudah lakukan view binding. Initialsnya sudah kita lakukan. Ini juga sudah kita lakukan. Saya lewati. Nah, sekarang kita mau bikin layout. Silakan teman-teman buka activity main XML, which is tentu saja masih kosongan seperti ini. Ada sebuah hello world. Saya akan delete hello world-nya. Di sini saya perlu memasukkan dua buah text input layout. Jadi silakan kalian cari text input layout. Silakan di drag and drop ke layar text input layout. Hati-hati dengan text input layout ya. Kenapa? Karena text input layout ini memiliki dua objek. Ya, ini yang pertama adalah text input edit text dan yang kedua adalah wrapper-nya. Sehingga kalau ada nyoba-nyoba ngedrag seperti ini, biasanya text input editnya akan terlepas dari wrapper-nya. Nah, ini yang tidak kita inginkan ya kan? Terlepas dari eh, wrapper-nya. Oleh karena itu, sebaiknya jangan di drag, teman-teman ya. Kalian selalu klik wrapper-nya ini. Nah, ini kita lakukan attach ke kiri dan mungkin lebih enak kalau kita gunakan ini untuk memasang menempelkan text input layout ini ke tepian-tepian yang kita harapkan. Seperti ini ya, teman-teman ya. Width-nya kita set jadi match constraint ya, tingginya wrap content. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian bekerja dengan text input layout jangan di drag karena akan kacau ya, text input edit text-nya malah yang akan terlepas. Oke. Nah, di situ yang perlu kita rename, diberi nama maksud saya adalah
yang edit text di dalamnya. Nah, ini misalkan saya ganti dengan txt HP. Di sini saya ganti hint-nya dengan phone number. Oke. Nah, kalau kalian kepingin menambahkan ini ya, bukan bukan cuman kepingin sih, sebenarnya ini akan kita pakai ya. Jadi kayaknya wajib tambahkan icon ini, icon person ini. Ini caranya adalah kalian cari di wrappernya, di wrappernya nih, Anda klik di wrappernya ini, lalu carilah an icon. An icon drawable, kita pilih yang person, an icon drawable-nya person. Kemudian an icon mode-nya kalian pilih ada macam-macam di sini, ada drop down, custom, password toggle dan seterusnya. Kita pilih yang custom ya. Custom artinya agar an icon ini bisa diklik ya, bisa diklik lalu kita bisa bikin codingan custom tersendiri. Apa yang terjadi ketika diklik ya, itu kita bisa tentukan sendiri. Oke. Tentu saja ini teks untuk edit teks untuk mengisi HP ya teman-teman ya. Nah sekarang saya akan masukkan lagi sebuah teks input layout yang lain, teks input layout yang kedua, teks input layout yang kedua. Jadi drag and drop di bawahnya phone number, eh, tarik agar dia menempel di bawahnya HP dan pakailah atribut di sini untuk kalian cantolin ke kiri dan kanan supaya tidak merusak struktur dari text input layout. Jaraknya saya kasih 16, lalu ini saya set match constraint. Ya, seperti itu. Yang terpenting adalah text edit di dalamnya, saya kasih ID txt message. Txt message. Ya. Kemudian hintnya adalah message. Message. Oke, seperti itu. Oke, terakhir tambahkan button send. Button send seperti ini. Cantolin ke kanan dan cantolin ke bawahnya message. Oke, saya kasih jarak 16, atasnya juga saya kasih jarak 16, lalu saya kasih tulisan send. Namanya adalah btn send. Oke, refactor. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi saya punya sebuah layout untuk kita bisa memasukkan phone number dan message. Oke, codingannya sekarang. Nah, kita beranjak ke main activity. Jika tombol ya, tombol button sense-nya ditekan, maka kita akan membuat intent untuk mengirimkan permintaan kita pada sistem operasi untuk mencarikan aplikasi yang bisa menghandle request kita, which is artinya kita kepingin ngirimkan teks. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita mulai dengan listener-nya dulu, binding.btn send.set on klik listener, buatlah objek intentnya sama dengan. Nah, ciri-ciri intent yang implisit itu bisa dikosongin seperti ini. Ini tanda-tanda implicit intent. Tapi kadang-kadang ada konstruktornya di sini yang memungkinkan atau membolehkan kita memasukkan action intentnya langsung di dalam konstruktornya nih. Tapi dikosongin juga boleh. Kalian masukkan actionnya di sini juga boleh. Nah, ini saya coba contohkan terpisah. Jadi actionnya ditaruh di baris yang berbeda. Contoh intent dot action sama dengan intent dot actionnya underscore send. Nah, ini teman-teman kita bisa lihat ya, saya punya sebuah objek intent di mana objek intent ini saya konfigurasi agar permintaannya adalah agar kita bisa mengirimkan sesuatu, action sesuatu. Jadi kita minta OS, kita butuh aplikasi yang bisa send, bisa mengirimkan sesuatu. Nah, untuk membantu OS lebih jelas lagi, kita bisa tambahkan informasi, misalkan put extra di sini. Put extra apa? Nah, kita bisa gunakan konstanta bawaannya Android, yakni intent.extra. Anda bisa lihat ya, ada banyak ekstra di sini. Dan ini konstanta bawaannya Android yang bisa digunakan di dalam aplikasi kalian. Ya, keuntungannya menggunakan konstanta bawaannya Android ini adalah aplikasi kita bisa mengenali permintaan dari aplikasi lain. Demikian juga aplikasi lain juga bisa mengenali permintaan dari kita. Sehingga ini menjadi salah satu cara kita berkomunikasi dengan aplikasi lain, yakni menggunakan kesamaan konstanta
ekstra data yang kita sematkan di dalam objek intent. Ya, contoh kasus ini kita punya intent extra text, lalu value-nya adalah pesan yang akan kita kirimkan. Oke, pesan yang akan kita kirimkan diambil dari tentu saja dari txt message di sini. Nah, oleh karena itu kita akses ke sana binding.txt message.text.toString ya seperti ini ya. Jadi program ini maksudnya adalah kita kepengen mengirimkan pesan teks, which is teksnya diambil dari txt message. Dan txt message-nya ini, teksnya ini kita masukkan ke dalam tambahan data ekstra yang dapat diakses dengan menggunakan intent extra text. Harapan saya adalah ada aplikasi di dalam smartphone kita yang bisa mengenali action send dan bisa mengakses extra text ini. Oke? Nah, kemudian sebagai tambahan informasi lain, saya akan menyematkan tipe dari data type atau tipe dari value yang kita kirimkan, yakni text slash plain. Ya, memtext text plain. Apa itu memtext? Silakan Anda Google sendiri. Namanya memtab ya. Memtab setiap tipe file itu punya kode ya. Salah satunya untuk teks ada text slash plain. Kemudian kita akan gunakan chooser, teman-teman ya. Intent dot create chooser. Kemudian intent. Kemudian ini adalah label choosernya. Choose. Mana ya? Gitu ya. Nah, kemudian kita jalankan start activity seperti biasa. Intent. Apa itu intent create user? Intent create user ini untuk menyuruh, sorry, ini harusnya share intent ya. Intent create user, saya ulangi, gunanya adalah untuk menyuruh aplikasi, sorry, menyuruh sistem operasi Android menampilkan pilihan app yang bisa kita pilih untuk mengeksekusi action send kita ini. Oke, jadi nanti Android akan memberikan kalian opsi pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Tentu saja tidak berlaku kalau memang hanya ada satu aplikasi yang bisa handle permintaan kita. Oke, nah nanti di sini untuk emulator user ya, tolong buat sebuah kontak dulu sebelum kita mencoba ini ya. Kita bikin sebuah kontak dulu supaya bisa menerima permintaan kita. Oke. Nah, seperti biasa, saya akan run dulu emulatornya, uh, connecting to emulator. Nah, ini ya, emulator Oreo saya sudah establish. Nah, langkah pertama yang kita lakukan atau yang saya lakukan di sini adalah membuat kontak, ya. Anda bisa masuk phone book, lalu eh, random angka, bla 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 bla, ngawur ini ya, teman-teman ya. Nah, ini Anda bisa create new contact di sini. Oh, cancel. Oke. Yap, misalkan John Do. Oke. Misalnya saya biarin, saya pencet tombol save. Ya, saya punya sebuah kontak ya, satu satu kontak di sini. Nah, kemudian saya akan coba run. Oke ya, saya ketikkan sesuatu. Phone number-nya tidak usah diisi dulu ya. Nanti di tutorial kedua kita coba phone number-nya. Kita isikan sesuatu, pesan. Oke, lalu pencet tombol send. Nah, ternyata di emulator saya ini hanya ada dua aplikasi yang bisa menghandle permintaan kita ya. Tapi kalau Anda coba di HP sendiri, tentu saja app-nya yang muncul akan lebih banyak lagi. Saya pilih message. Nah, kemudian saya pilih new message. Nah, kemudian saya akan kirim ke John Doe. Ini no text. Nah, oke, Anda bisa lihat ya, tulisan message yang tadi saya ketik itu muncul di eh, secara otomatis ya, secara otomatis muncul di bagian ini, bagian body message, lalu kita tinggal tekan tombol SMS, kirim untuk mengirimkan SMS. Nah, ini ada salah satu bukti teman-teman bahwa inilah implicit intent. Jadi kita punya sebuah intent, kita kasih konfigurasi, lalu sistem operasi akan menjalankan permintaan kalian dan membuka aplikasi lain. Dengan kata lain, implicit intent bisa dipakai untuk kita berkomunikasi, berinteraksi dengan aplikasi lain. Nah, untuk mengirimkan pesan directly ke WhatsApp,
ya. Itu ada caranya, ada tekniknya. Jadi Anda bisa baca di sini, ya. Yang pasti kalian butuh set intent, set package com WhatsApp untuk benar-benar kita mentarget aplikasi WhatsApp secara spesifik. Nah, nanti ini silakan dicoba.